indikatornya lagi. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Siapa orang beriman di situ disebutkan alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu wong sing khusyuk ing dalem salate. Khusyuk itu ya apa sih? Allahu Akbar, merem. Ana sing dekek ngene. Ana sing dekek ngene. Ana sing ngene. Ana sing lain breng ini. Sing bener sing ndi? Kita kembali kepada Quran aja. Sing darane khusyuk itu ya apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Arti wong khusyuk itu merasa dirinya sedang berhadapan dengan Allah. Sadar. Dan sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ini dalam bahasa modernnya itu konsentrasi. Nah, orang nggak konsentrasi itu bisa begini. Salah satu contoh misalnya, saya itu sering naik sepeda motor ya. Numpak. Lho aku lali nang ndi sih jange aku, Mang. Melaku terus tapi ini. Lah aku manjange nang ndi? Itu berarti gak khusyuk. Gak sadar. Anak khusyuk itu ya itu sadar apa yang dilakukan. Nah, sholat itu begitu. Orang beriman itu khusyuk yang dalam sholat. Itu perkara kualitas. Nah, sekarang kita lihat ya apa sih sholat itu sing bener itu. Karena Rasulullah mengatakan begini. Shollu kama ra'aitumu ni usolli. Gak ngomong usolli ngono ndak. Ra'aitum, tak saya ra'aitum. Diteruskan jadi ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi Rasulullah itu sudah memberitahu disuruh sholat seperti Rasulullah. Lah sholat Rasulullah itu ya gerakan ya ucapan. Kan begitu ya. Itu ucapan Rasulullah ya. Jadi disuruh mengikuti Rasulullah dari segi gerakannya, ucapannya. Pertama yang digerakkan apa oleh Rasulullah? Takbir. Nah, sebelum takbir itu dia niat. Niat itu apa? Niat itu menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Kalau saya tadi dari rumah ke sini, saya sudah niat mau ngisi ngaji. Itu hati saya. Nek panjenengan ucapno, saya niat akan mengajar, akan ngisi ngaji di sini. Itu bukan niat tapi lafadz niat. Ucapan niat. Nah, kita lihat sekarang Nabi itu melafadzkan apa tidak? Karena Allah sudah memberitahu bagaimana ketika kita berlainan pendapat, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya. Gitu. Jadi kalau kita merasa iman kepada Allah dan hari kiamat, nah persoalan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita lihat dalam Quran apakah Rasulullah dalam berniat mengucapkan sesuatu ditolei kaono sing ada di dalam hadis. Tapi ditolei ucapane ndak ono. Hadise muni ngene tok, inamal a'malu binniyat. Sak temene sae amal iku tergantung daripada niat. Lah dari hadis ini maka ditafsir kalau beberapa ulama itu macam-macam. Oh niat itu kudu diucapno. Sing situ ngomong, gak perlu.
Karena Rasulullah tidak pernah mengucapkan. Karena Rasulullah sudah pernah mengatakan, "Shollu kama rawaitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, ini akhirnya yang dipahami oleh Muhammadiyah tidak perlu diucapkan. Itu dasarnya berarti masalah ucapan niat itu termasuk khilafiyah. Nah, tapi kalau kita kembalikan pada Quran tadi, ya Nabi tidak pernah mengucapkan. Nah, ini kan perlu tahu tidak itu. Ya, setelah dalam hati berniat untuk melakukan sholat lalu takbir. Allahu Akbar. Ini center dengan bau, mangki bayi. Ono sing sejajar dengan telinga. Enggak apa-apa. Memang dua-duanya ini ada dasarnya. Tapi biasanya dipahami Muhammadiyah itu mangki bayi sejajar dengan bahu. Ini panjenengan kepintuh tata cara sholat Muhammadiyah ada di dalam kitab HPT, Himpunan Putusan Tarjih, yang sudah diroja, dipilih yang terkuat. Makanya kalau misalnya hari raya takbir Muhammadiyah kok gak luru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengelihat kok gak telu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua-duanya ada hadisnya. Tapi yang dipilih oleh Muhammadiyah yang dua, karena dianggap lebih kuat daripada yang tiga itu. Lah kalau yang tiga bagaimana? Ya tidak ada masalah, silahkan. Lana maluna walakum amalukum. Nah, kita harus tahu prinsip seperti itu. Lalu ini tadi terus tangane sendakep tekek ngene dodo. Terus maca napa? Iftitah. Iftitah iku kabeh ana 8. Maceme ya. Wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Boleh. Ya. Tapi biasanya wajah itu digawe karo wong NU. Biasanya. Tapi Muhammadiyah juga merekomendasikan tidak apa-apa itu. Boleh. Ya, setelah itu ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca Al-Fatihah. Maca Al-Fatihah itu bismillah sampai waladhdallin itu jumlahnya 7 ayat. Nah, Muhammadiyah Jawa Timur biasanya bismillah dibaca sir. Dibaca pelan. Ini panjenengan nang Jogja dibaca jahar. Ya kedua-duanya direkomendasikan. Nah, ini kan enak. Oh, gak masalah. Kok dibaca Muhammadiyah Fatihah kok gak ada bismillah, pakai. Cuma dibaca sir. Memang ada 3. Ada dibaca jahar, ada dibaca sir, ada yang memang alhamdulillah tok dimulai. Tapi Muhammadiyah menggunakan bismillah cuma dibaca sir di Jawa Timur. Tapi kalau di Jawa Tengah kan bismillah dikeraskan. Ya, jadi supaya tahu. Lalu baca surat. Ya, setelah baca surat sembarang dalam Quran. Terus ruku. Ruku sing dicekel iku dengkule. Bukan garese nggih. Dengkul. Jadi kita nanti sholatnya cek enak, cek podo. Dengkul. Wis maca apa itu? Subhana rabbiyal a'la ta'adim itu. Ya, itu boleh. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh. Nah, itu setelah itu sami Allahu liman hamidah. Nek wong LDI terus diwaca banter. Rabbana walakal ham. Muhammadiyah gak diwaca banter, diwaca lindi. Terus sujud. Sujud di tangannya sih tak dengkule sih. Kudu padha. Dengkule dhisik, nggih. Baru tangane. Gak kuat kecuali
Mangan babi tidak boleh dimakan aja kok jadi boleh kok, tidak terpaksa. Agama Islam itu gampang. Loh saya itu kalau wudu nyuci kaki tidak bisa pakai tangan saya. Angel. Tak kelucur, nggak iso. Besok ngadeg ya nggih lungguh kan. Bareng sujud dengkul isik terus tangani. Nah, setelah itu duduk di antara dua sujud, terus sujud maneh, terus mau ngadeg maneh. Jangan langsung berdiri. Duduk dulu namanya duduk tumak ninah. Setelah itu berdiri. Rakaat berapa? Kedua. Rakaat kedua gak usah diangkat tangane, langsung sendakep. Namanya eling-eling. Nek rakaat ganep gak ngangkat tangan, langsung sendakep. Ya. Ismail baleni mana kayak rakaat pertama sampai sujud rukuk sujud dan sebagainya baru tadi sampai Allahu liman hamidah nggih. Sampai Allahu liman hamidah. Biasa nek sampai Allahu liman hamidah terus sendakep. Pernah lihat enggak itu? Ana sing Allahu liman hamidah ana sing mudhun. Lho enggak modus ya. Padahal hadisnya sama itu. Di Muhammadiyah ini sudah dibahas. Sudah dibahas. Ada di dalam kitab HPT. Itu kalau sami Allah man hamidah turun. Gak pakai sendakep. Kalau pakai sendakep itu berarti tangannya diletakkan ala sodrihi. Di atas dadanya. Itu tidak ada kata-kata itu. Kembali keadaan semulanya gitu. Jadi kata-kata itu juga ditafsiri macam-macam itu kan. Nah, supaya kalian ngerti gitu. Bermacam-macam model sholat itu jaro. Oke, setelah itu sampai rakaat kedua. Lalu tahiyat akhir. Tasahud awal Itu ono sing ngene-ngene ya. Ono sing kenceng. Muhammadiyah merekomendasikan kenceng. Ada ini. Ya. Ada katanya ada. Tapi sudah dirojah menggunakan yang kenceng. Nah, kebanyakan orang-orang di Muhammadiyah tidak mempelajari itu, akhirnya sholatnya wis pokoke tonggoku biasa ngono malah ngono. Karo. Maka enggak heran di Muhammadiyah sendiri model sholatnya ya bermacam-macam. Nah, setelah itu sholat terakhir tasahud akhir ya. Lalu berdiri lagi rakaat ketiga. Rakaat ketiga rakaat apa? Ganjil ya. Diangkat apa tidak tangannya? Diangkat. Pokoknya ganjil jangan angkat, Allahu Akbar. Nek kapan ganep, mari kok longgo, mari kok duduk tadi langsung sendakep. Gitu. Kadang-kadang kita sholat kadang-kadang gak berdasarkan belajar dulu, kadang-kadang wis tonggoku ngono melok ngono kan bisa banyak yang begitu. Ya, rakaat ketiga baca Fatihah, enggak pakai surat. Langsung dilakukan seperti yang pertama-tama tadi sampai rakaat terakhir. Ya. Rakaat terakhir itu lungguh tasahudnya, kaki ini diajak sing kiwa diajakno titik. Juga biasa itu. Nah, terus baca doa tasahud itu. Selesai. Lah salame, terakhir salam itu ada 3 model. Pertama orang sing assalamualaikum warahmatullah. Ibane ya assalamualaikum warahmatullah. Anten hadis niki ya wis. Ana sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing ibane assalamualaikum warahmatullah. Enten hadis niki ya ana. Ana sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Nah, Muhammadiyah merekomendasikan yang lengkap tadi. Nah, aku nyekel hadis iki lah. Kalau panjenengan berada di organisasi, ada undang-undangnya di pelajaran PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
ayatnya 3 kalau tidak salah. Kalau kita berlainan pendapat, kembalinya kepada aturan organisasi. Nah yang begini-begini ini orang di Muhammadiyah juga banyak yang nggak tahu. Makanya ketika diberitahu tentang elek, karena belajarnya seperti itu. Beda dengan orang LDII. Belajar harus kitabnya. Tidak boleh ngambil orang lain. Ceramah aja nggak boleh orang lain. Kalau sampai orang LDII itu mendengarkan pengajiannya orang lain, dipecat itu. Sangat eksklusif. Nah, kita kan nggak bisa seperti itu. Tapi kalau saya mengeluarkan power ya bisa saja. Misalnya orang masjid itu kandani mbedi, dia membuatkan SK tulis saya. Tak ganti kata lapor. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Nanti akhirnya timbul permusuhan. Nah, maka diberitahu, dibina. Kan begitu. Sangat apa? Sangat enak. Kalau di LDI itu panjenengan tahu, setiap orang itu wajib membayar 10% dari penghasilannya sebulan. Panjenengan hasilnya 5 juta, sebulan kudu membayar 500. Satu orang. Nah setahun berapa? Kali 12. 120%. Allah menetapkan berapa? Setahun? Ya karo. Menetapkan 2,5% zakat itu. Coba lihat perbedaannya. Kalau seperti itu apakah dia tidak merubah hukum Allah? Itu kontrolnya begitu. Ya maka Muhammadiyah tidak pernah melakukan itu. 2,5% 2,5%. Ngono yang saya nggak bayar. Nah, seperti itu adalah bentuk-bentuk ketaatan kita kepada agama itu seperti itu. Oke. Jadi ini tadi masalah sholat sebenarnya masih banyak sekali. Ada beberapa item kalau tidak salah tentang indikator orang beriman itu. Jadi intinya dalam setiap pengajian itu diharapkan keimanan kita itu bertambah. Ya. Karena balik-balik mana nanti kalau kita misalnya oleh pertanyaan kubur diterangkan dalam hadis itu nanti yang bisa menjawab itu adalah orang beriman. Masya dibocorno soali. Nah, ana besok mudin engko kan ditakoni, sapa pangeranmu? Jawaban Allahu Rabbi. Nek takoni sapa nabimu? Jawaban Nabi Muhammad. Ka iso wong kafir jawab. Tok. Tapi orang beriman masih gak dikandani iso jawab. Karena dimudahkan oleh Allah, ada dalam Quran, saya lupa suratnya. Dimudahkan. Ya makanya pentingnya iman itu di situ. Maka selalu saya ngaji itu sering banyak satu kepahaman, kedua keimanan. Kenapa saya milih kepahaman? Anda kan tahu. Pak Heru sering ngomong paham Islam. Orang nggak tahu. Tunjukkan latar belakangnya. Perjuangan Islam di Indonesia itu dimulai sebelum Indonesia merdeka. Dimulai dari gerakannya NII Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Sampai hari ini Islam tidak pernah menang. Sebabnya apa? Sebabnya tidak niru Rasulullah. Rasulullah dalam kurun waktu 20 tahun sukses merubah ideologi jahiliyah menjadi ideologi Islam. Yang digarap pertama apa oleh Rasulullah? Akidahnya, keimanannya. Buktinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Ini latar belakangnya mengkonter paham orang-orang Quraisy yang menganggap Tuhan itu 3, Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter dengan ayat itu. Gitu. Nah makanya orang-orang yang berjuang dari sebelum merdeka sampai sekarang tidak pernah berhasil karena tidak mencontoh Rasulullah. Langsung dia bawa ayat-ayat keras. Padahal ayat-ayat keras itu bukan tujuan dalam Islam itu, melainkan sebagai solutif.
Itu tidak dipahami. Maka mempelajari agama penting, kepahaman itu sangat penting. Kenapa Bu Dia? Terus tak, ampun nggih. Ya kisale menu-menu tinggi ndak terakhir. Ya. Nggih, Bun. Jadi intinya apa yang kami sampaikan itu tadi mengingatkan bahwa milad itu nanti bertujuan untuk membangkitkan supaya termotivasi kita rela berkorban untuk Islam, harta maupun jiwa kita. Mengacu pada Quran tadi, bahwa berjuang di jalan Allah itu bi amwalikum anfusikum, dengan hartamu dan jiwa kamu. Dan tentang al-Islam tadi adalah betapa pentingnya, karena Allah sudah katakan bahwa Islam itu, orang beriman itu beruntung. Karena satu, bisa masuk surga, bisa mencegah dari perbuatan yang maksiat, bisa menciptakan kebahagiaan, dan sebagainya. Cuma diharapkan kita termotivasi itu untuk berubah dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah iman, di mana saja kita berada, pasti oke. Dalam rumah tangga, kalau salah satunya tidak aman, satunya iman, juga masalah. Kedua-duanya diharapkan beriman. Itu akan enak. Salah satu contoh ya Kak, malam-malam. Saya naik belanja di bojoku. Itu tidak pernah saya belanjani. Duit kalau tak kena kabeh. Kalau ditintit itu tidak takut saya. Karena saya tahu bojoku tidak akan seperti itu. Saya memperbolehkan untuk kamu infak, silakan. Pokoknya kamu lakukan untuk jalan Allah, saya tidak pernah melarang. Entek gak apa-apa, Allah akan berikan lagi. Itu, jadi saya merdeka, tidak pernah susah saya. Makanya aku lemu. Masih gak kerja lemu. Mulu gak akan dapat Cina akan apa gak ngerti aku. Makanya ini titik kok lemu sih, ada heran. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa termotivasi untuk meningkatkan keimanan kita semua. Oke? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.